Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prof. Kevin Sebastian Siegian dengan NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belt dan pulley pada mata kuliah mekatronika dan robotika. Oke teman-teman, di sini saya mulai aja, yaitu mulai dari definisi dari belt itu sendiri. Belt pada konveyor atau sabuk konveyor adalah komponen utama dari sistem konveyor yang berfungsi sebagai permukaan bergerak untuk mengangkut material atau barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Secara teknis, belt merupakan lembaran fleksibel yang melingkar dan bergerak secara kontinu di antara dua atau lebih pulley atau yang bisa kita sebut roda katrol. Kita bisa lihat di sini itu jenis-jenis pada belt. Terdapat jenis-jenis belt di sini, yaitu belt dengan jenis karet, jenis yang paling umum digunakan pada alat perindustrian, tahan terhadap abrasi dan tekanan tinggi, serta cocok digunakan pada segala pengaplikasian. Kemudian di sini ada belt PVC atau belt polyvinyl chloride. Belt ini termasuk belt dengan bahan yang ringan. Kemudian belt ini dapat dikategorikan sebagai belt yang ekonomis. Belt ini juga cocok untuk aplikasi ringan hingga sedang. Belt ini sering digunakan di industri makanan dan farmasi. Kemudian pada belt yang dengan bahan yang ketiga, yaitu belt poliuretan. Belt ini dapat dikatakan sebagai belt yang tahan terhadap minyak serta bahan kimia. Belt ini kuat dan tahan lama, juga cocok untuk aplikasi industri yang menuntut. Kita lanjut ke belt yang keempat, yaitu ada belt logam atau wire mesh. Belt ini tahan terhadap suhu tinggi dan material tajam. Kemudian belt ini cocok untuk aplikasi di industri pengolahan panas dan makanan. Ada beberapa jenis seperti belt ini, terdapat beberapa jenis, yaitu seperti diamond mesh belt, trapezoid metal mesh belt, ball mesh belt, dan U-chain mesh belt. Kemudian jenis yang terakhir itu ada belt plastik modular. Belt ini itu dia bentukannya dia fleksibel, dia terbuat dari modul plastik yang saling terkait, kemudian mudah dibersihkan dan dirawat, dan cocok pada industri makanan dan minuman. Kemudian bisa saya lanjut saja ke pada materi pulley. Pulley atau roda katrol adalah komponen mekanis yang berbentuk roda yang berputar di sekitar porosnya. Dalam konteks konveyor, pulley berfungsi untuk menggerakkan sabuk belt atau konveyor, mengubah arah gerakan sabuk, dan menjaga ketegangan sabuk. Pulley juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu menggerakkan sabuk konveyor, merubah arah gerak sabuk, menjaga ketegangan sabuk, dan memperbesar sudut lilitan kontak antara pulley dengan belt. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa jenis pulley. Yang pertama, saya akan menjelaskan drive pulley atau pulley penggerak. Drive pulley yaitu di sini jenisnya dia terletak di titik awal konveyor untuk menggerakkan sabuk. Kemudian pulley ini terhubung langsung ke motor penggerak. Yang kedua, ada jenis tail pulley atau pulley ekor. Pulley ini terletak di ujung konveyor yang berlawanan dengan drive pulley. Pulley ini berfungsi untuk mengarahkan sabuk kembali ke drive pulley. Kemudian yang ketiga ada idler pulley atau pulley pemalas yang biasa disebut sebagai pulley pemalas, digunakan untuk mendukung dan mengarahkan sabuk di sepanjang konveyor serta membantu menjaga ketegangan sabuk dan mencegah lendutan. Dan yang terakhir teman-teman, kita bisa baca di sini, yaitu ada tension pulley atau pulley penegang. Pulley ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan ketegangan sabuk, dan pulley ini juga terkadang dapat berupa pulley tetap atau pulley yang dapat disesuaikan. Sebenarnya pulley ini juga ada pengaplikasiannya, merupakan komponen penting dalam semua sistem konveyor sabuk, digunakan di berbagai industri seperti pertambangan, manufaktur, dan logistik. Kemudian saya lanjut saja kepada struktur-struktur belt dan pulley. Di sini saya akan menjelaskan yaitu alur kerjanya. Material masuk. Yang pertama itu materialnya akan dimasukkan konveyor di titik awal yang disebut transfer point. Titik ini biasanya dilengkapi dengan tailbox untuk menampung material. Kemudian material diangkut di atas conveyor belt yang bergerak
Dan belt ini didukung oleh serangkaian carrying idlers yang menjaga agar belt tetap datar dan stabil. Kemudian di sini belt digerakkan oleh head or drive pulley yang terhubung ke motor penggerak. Lalu untuk perlindungan beltnya, di sini disediakan tail pulley atau protection plow melindungi belt dari kerusakan akibat material yang jatuh di sekitar tail pulley. Kemudian tidak hanya itu, untuk perlindungan beltnya terdapat yaitu impact idlers untuk menyerap beban kejut saat material jatuh di atas belt, terutama di transfer point. Kemudian ada perlindungan seperti skateboard untuk mencegah material tumpah dari seat belt, dan ada dust shield untuk mencegah debu keluar dari conveyor. Kemudian di sini pengaturan tegangan yaitu menggunakan take up pulley, digunakan untuk mengatur tegangan belt untuk memastikan belt tetap kencang dan tidak selip. Untuk mengubah perubahan arah digunakan yaitu bend pulley untuk mengubah arah pergerakan belt jika diperlukan. Untuk merawat belt atau pembersihan belt digunakan yaitu pre-cleaner untuk membersihkan material yang menempel pada belt setelah melewati help pulley. Yaitu yang kedua ada secondary cleaner dan tertiary cleaner untuk membersihkan sisa-sisa material yang mungkin masih menempel pada belt. Kemudian yang terakhir ada snap pulley, meningkatkan kontak antara belt dan cleaner sehingga pembersihan lebih efektif. Untuk material dikeluarkan dari conveyor di transfer point berikutnya melalui chute. Untuk pengambilan belt digunakan return idlers mendukung belt saat kembali ke titik awal. Komponen penting dan fungsinya yaitu ada komponen conveyor belt, pulley, idlers, chute, skidboard, dust shield, cleaner, tail pulley protection plow, and tail box. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Terima kasih.